Inilah pendidikan para habaib. Inilah pendidikan para as-salafun salih yang mendidik hati agar menjadi orang yang ikhlas. Mujahadah susah, nggak gampang. Kita tahu Habib Abu Bakar Al-Adni, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adrus, anak daripada sahib ratib Al-Adrus, Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Adrus, ya. Beliau keponakan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, ya. Cucu daripada Habib Abu Bakar As-Segaf, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adrus. Beliau fakhr kalau kemana-mana ada permadani, ya, karpet merah ya dibentangkan itu untuk Habib Abu Bakar Al-Adni. Orang yang masya Allah. Bahkan beliau ketika masuk kota Aden sampai sekarang katanya ya, Habib juga belum melihat hujan susu yang beliau minta sama Allah masih ada, nggak tahu di museum mana gitu. Jadi beliau ketika masuk kota Aden, kata orang Aden, ya Habib, di sini tempatnya para wali. Di sana di Hadramaut itu semua tempat para wali, makanya di Zambal itu makam ratusan ribu wali. Maka beruntung mereka yang menapaki kakinya di kota Tarim di Hadramaut, ya. Anak Ustaz Tidi alhamdulillah Fahri sudah belajar juga di Hadramaut, mudah-mudahan ilmunya manfaat, ya. Amin ya rabbal. Habib Abu Bakar ketika mau masuk kota Aden dikatakan oleh orang Aden, ya Habib, orang Aden ini banyak wali, maka kami minta kepada engkau mana karomahmu ya Habib. Kata Habib Abu Bakar, ya Allah, anak Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad, ya Allah turunkan hujan susu saat ini juga ya Allah. Karena yang minta Habib Abu Bakar yang dari kecil udah bisa terbang, dari kecil udah jadi wali, dari kayak begini nih ya, kecil umur berapa ya? Umur mungkin belasan udah jadi wali. Turun hujan susu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karomanya luar biasa. Tapi lihat pendidikan abahnya Al-Habib Abdullah Al-Adrus. Pernah Habib Abdullah Al-Adrus, ini cerita yang masyhur, ya, yang banyak diceritakan oleh duat para habaib. Satu ketika Habib Abdullah menyuruh putranya Habib Abu Bakar untuk ke pasar Tarim. Beliau itu di Tarim, kemudian hijrah ke Aden sampai terkenal menjadi Al-Adni. Ya Abu Bakar, kata abahnya nih, ente pergi ke pasar Tarim, ente cari orang yang lebih hina, yang lebih rendah dari ente. Harap pergi Habib Abu Bakar ke pasar. Tujuannya itu tadi yang disampaikan oleh abahnya. Ketika pergi ke pasar ketemu nih sama pengemis, ya, udah compang-camping dah pakaiannya dah, ya. Terlintas dalam hatinya, wah ini kayaknya lebih rendah dari gua dah. Pengemis gitu ya, pakaiannya udah kotor, udah kucel. Ketika terlintas lagi di dalam hati beliau, ya Allah, al-ibrah bil khawatim. Orang ini tergantung akhir hidupnya. Ini pengemis belum tentu akhir hidupnya dia matinya su'ul khatimah. Bisa jadi dia husnul khatimah, sedangkan saya belum tahu ya Allah. Akhirnya beliau berbalik, beliau merasa bahwasanya pengemis lebih mulia daripada saya. Beliau cari lagi gak ketemu. Sampai di pojok pasar ada anjing, ada kelbul akur, ya, anjing gila, anjing udah budukan, udah kotor, anjing gak keurus. Terlintas dalam hati beliau, wah ini yang saya bawa nih ke bapak saya nih. Ini kayaknya anjing, hewan najis, pasti dia lebih rendah daripada saya. Terlintas lagi dalam hati beliau, ya Allah, ini kaleb, ini anjing, di akhirat nggak ada hisab, hanya jadi debu aja di akhirat, nggak ada hisab. Sedangkan saya manusia, saya pasti dihisab. Maka seketika itu juga beliau merasa dirinya lebih hina daripada anjing sekalipun. Sampai beliau pulang ke rumah orang tuanya, ya Abah, saya nggak dapetin orang yang lebih rendah dari saya. Saya adalah orang yang paling hina di muka bumi ini. Habib Abdullah senyum, kamu sudah lulus ujian. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, ini tarbiyah gitu ya.
Makanya kenapa mereka dari kecil jadi wali begitu. Siapa yang kenal Imam Abu Yazid Al-Bustami? Kalau kita cinta aja sama beliau dijamin masuk surganya Allah. Nah, kita alhamdulillah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kasihan kalau Wahabiyah. Makanya hati-hati Pak, sekarang banyak di komplek-komplek Bang Bule ya, Bang Haji. Banyak sekarang. Di YouTube ngebadek, di Facebook ngebadek. Makanya hati-hati. Kalau bukan Buya Yahya, kalau bukan Habib ini jangan dilihat, jangan ditonton. Yang kita tahu ulama aswaj baru tonton. Dia katakan sufi itu nggak bener, nggak ada sufi-sufian, nggak ada ilmu tasawuf haram. Kira-kira pintar apa bego? Pintar apa bego? Bego. Makanya nggak jadi wali. Ente potong leher anak kalau ada orang Wahabi jadi wali. Nggak ada, kecuali dia taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang jadi wali, walaupun judatnya hitam. Ya, nggak ada yang jadi wali. Kenapa? Ya, karena nggak ada ihtiram, nggak bermujahadah, nggak berjalan di jalannya para salafun saleh. Mereka mengatakan ahlul bid'ah Imam Ghazali, bahkan guru kami, ya guru besar ya, karena guru kami murid daripada Abu Said Muhammad, dikatain kafir Said Muhammad. Coba bayangin, Said Muhammad dikatain kafir, apalagi kita. Bahkan di Facebook mereka sudah nyerang habis-habisan seperti orang liberal yang komennya selalu negatif. Ketika ada habaib menceritakan Imam Faqih Mugaddam, Imam Abdurrahman As-Segaf, kan ada tuh ya, ini para salaf yang menceritakan, ini para habaib juga. Abdurrahman As-Segaf itu nggak tidur 33 tahun. Kalau lihat kanan lihat surga, lihat kiri lihat neraka. Dia katain apa? Tukang ngibul. Habib tukang ngibul katanya. Nggak ada kayak begitu. Hebat amat ya. Masya Allah. Banyak yang seperti itu, hati-hati ya. Jangan ente ajak debat orang kayak begitu. Cirinya dia mengharamkan maulid Nabi, cirinya dia mengharamkan talqin, cirinya dia mengharamkan tahlil, cirinya dia mengharamkan tawassul, cirinya dia tidak bermadhab yang 4 madhab. Itu akidahnya Wahabi dan banyak di Mekah dan di Madinah. Hati-hati. Jangan kuliah di Madinah, jangan kuliah di Mekah, kuliah di Hadramaut, di Al-Ahqaf, Al-Basatiyah, ataupun di Habib Umar, di Habib Salim, ataupun rubat-rubat yang lain. Buat apa dapat gelar LC? Tapi kalau mengharamkan maulid Nabi, betul. Makanya beruntung antum ya, yang tiap hari baca maulid Nabi ini. Antum kalau jadi wali, insya Allah jadi wali. Jangan amin doang, mujahadahnya kayak beliau. Imam Faqih Mugaddam setiap malam sholat 1000 rakaat. Ente berapa rakaat? Isa aja kagak. Gimana aja deh wali ya. Betul-betul. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, beliau itu pernah lagi jalan di Baghdad ya. Lagi jalan mau ke masjid, sedang pergi gitu ya. Tiba-tiba beliau bertemu dengan seekor kaleb anjing. Nggak sengaja, spontan. Gimana sih ente kalau lihat anjing? Kaget nggak? Hah? Anjing kaget nggak? Beliau ketika bertemu dengan anjing nggak sengaja beliau angkat gamisnya karena khawatir terkena najis. Nggak ada pikiran lain, nggak ada. Ketika beliau angkat gamisnya, itu kaleb, itu anjing Allah takdirkan bisa ngomong. Itu anjing bisa ngomong. Dia mengatakan kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami, ya Aba Yazid, ana ini kering, ana ini nggak basah, kata anjing. Jadi ente kalau nyentuh ana, ente kering, anak kering nggak najis. Memang kita kalau aljab biljab nggak najis. Tapi kalau salah satu rotep basah, najis. Kalau air liur ya pasti basah, kotoran pasti basah, begitu ya. Ana ini kering, nggak najis. Ente nyentuh ana nggak najis. Sekalipun ente nyentuh ana najis, ente tinggal basuh 7 kali basuhan, salah satunya dengan menggunakan debu atau tanah, suci sudah. Tapi kalau ente berbangga dengan pangkatnya ente saat ini, di dalam hati ente ada najis, maka najis dalam hati ente nggak bakal bisa dihilangkan walaupun dengan air 7 samudra. Akhirnya Imam Abu Yazid menunduk, beliau menangis, beliau malu, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wajar ya. Beliau itu merasa lebih hina dari anjing sekalipun. Nah, kalau kita kan kagak. Betul. Lu tahu apa nih? Lu udah kemarin sore. Betul. Jangan ya, kita hilangkan sedikit. Inilah pendidikan para habaib ya.